Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gozia Berputranto dari kelompok 16 Shift 2 Tutorial Penelitian Operasional 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan persoalan pada modul 4, yaitu metode transportasi. Berikut ini adalah persoalannya. Perusahaan Grain Grow itu merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Jadi, ketiga pabrik ini merupakan sumbernya atau sources-nya. Nah, ketiga pabrik ini itu memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, di mana pabrik Bandung itu 200 ton, pabrik Solo itu 150 ton, dan pabrik Kediri itu 180 ton. Nah, pupuk organik tersebut itu akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama atau ke tujuannya atau ke destination-nya, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Dengan masing-masing itu membutuhkan atau demand-nya itu 100 ton untuk Jember, 120 ton Blitar, 150 ton untuk Semarang, dan 160 ton pupuk untuk Yogyakarta. Nah, biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik atau sumbernya ke masing-masing wilayah pertanian atau ke tujuannya ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari pabrik Bandung atau dari sumbernya yaitu di Bandung, dia itu biaya distribusinya ke kawasan pertaniannya yaitu ke Jember 55, Blitar 60, Semarang 70, dan Yogyakarta 65. Sedangkan dari pabrik Solo ke kawasan pertaniannya ke masing-masingnya itu, kalau Jember itu 70, Blitar 50, Semarang 65, dan Yogyakarta itu 60. Dan sedangkan dari pabrik Kediri ke masing-masing kawasan pertaniannya yaitu ke Jember itu 60, Blitar itu 55, Semarang itu 60, dan Yogyakarta itu 75. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik atau sumbernya ke kawasan pertanian atau ke tujuannya agar total biaya pengiriman itu dapat diminimalkan. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, POM-QM, dan juga RStudio. Nah, penyelesaian yang pertama di sini saya akan menggunakan software Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang dimana saya juga sudah memasukkan nilai-nilai yang sudah tertera sebelumnya pada di persoalannya, seperti yaitu biaya distribusinya. Nah, di sini masih ada kolom pupuk, kolom kapasitas pupuk, dan juga baris demand-nya kita dapat isi dari persoalannya. Di sini untuk dari pabrik Bandungnya ini kapasitasnya itu 200 ton. Kalau pabrik Solo ini 150 ton. Dan kalau pabrik Kediri ini 180 ton. Nah, untuk demand-nya pada masing-masing kawasan pertanian, Jember itu membutuhkan 100 ton atau demand-nya 100. Blitar itu 120 ton. Semarang itu 150 ton. Dan untuk Yogyakarta itu demand-nya 160 ton. Nah, setelah kita memasukkan data-data yang tertera pada persoalan atau soal ke tabel-tabel yang sudah saya buat ini, langkah selanjutnya di sini kita dapat memastikan terlebih dahulu apakah si kapasitasnya ini sama dengan si demand-nya. Yaitu kita dapat selesaikan dengan cara di sini kita isi pada kolom H9 dengan rumus if atau jika. Nah, di sini kita mau mengecekkan apakah kapasitas itu sama dengan si demand-nya, maka kita sum, kita jumlahkan kapasitas masing-masing pabriknya. Lalu sama dengan kita jumlahkan demand masing-masing kawasan pertaniannya. Nah, karena di sini kan rumusnya ini adalah if atau jika, maka hasilnya itu ada 2 kemungkinan, ada ya atau tidak. Dimana ya ini saya interpretasikan dengan kata oke. Itu berarti kalau oke itu si kapasitas ini sama dengan si demand-nya. Lalu kalau untuk kalau kapasitas ini tidak sama dengan si demand-nya atau tidak, itu saya interpretasikan dengan kata tambah dummy. Nah, setelah kita membuat rumusannya, langsung aja kita klik enter. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa si kapasitasnya ini sudah sama dengan si demand-nya dengan hasil oke. Nah, karena sudah sama, kita bisa lanjutkan lagi ke tabel yang kedua. Atau tabel si produksi pupuk organiknya ini yang dikirim ke masing-masing kawasan pertanian. Di sini kita bisa isi pada kolom kapasitasnya dan juga baris demand terlebih dahulu dengan rumus sum. Dari di sini kan kapasitas berarti kita di sini. Lalu karena pada baris-baris di bawahnya itu memiliki rumus yang sama, kita bisa langsung drag atau tarik ke bawah.
Selanjutnya di sini kita juga dapat mengisi pada baris demand terlebih dahulu dengan rumus yang sama, yaitu sum. Nah, karena pada kolom-kolom berikutnya juga memiliki rumus yang sama, kita bisa langsung drag atau tarik ke kanan. Nah, setelah kita mengisi pada kolom kapasitasnya dan juga baris demand-nya, kita dapat isi terlebih dahulu pada kolom biaya minimumnya dengan rumus sama dengan sum product. Di sini kita tarik pada tabel yang pertama atau tabel si biaya distribusinya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa tarik atau pada si kolom tabel yang kedua, yaitu tabel mengenai banyaknya si produknya ini yang dikirim ke masing-masing kawasan pertanian. Lalu bisa langsung kita enter. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa biaya minimumnya itu adalah 0. Tapi kan ini belum selesai ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengisi pada tabel kedua ini. Kita dapat menggunakan Excel solver ke menu data, lalu kita klik solver. Nah, di sini kan ada set objektif. Nah, set objektifnya ini kita tarik atau kita ambil dari kolom si biaya minimumnya. Lalu di sini to-nya ini kita min, karena di sini kan mau mencari biaya, di mana setiap perusahaan ini tentunya akan mencari atau menggunakan biaya yang seminimal mungkin, maka kita pakai to-nya minimal. Nah, terus di sini pada by changing variable cell-nya kita pilih pada kolom di tabel kedua. Oke. Subject to the constraint-nya di sini yang pertama cell reference-nya kita bisa gunakan dulu pada kolom kapasitas di tabel yang pertama. Lalu di sini tandanya sama dengan, dan constraint-nya di sini pada kapasitas kolom kapasitas di tabel kedua. Kita add karena di sini kita mau masukkan lagi pada baris demand-nya. Cell reference-nya pada baris demand di tabel pertama, tandanya sama dengan, dan constraint-nya ini kita ambil pada baris demand di tabel kedua. Oke. Nah, setelah kita memasukkan data-datanya ke masing-masing kolom di sini, lalu di sini kita pilih select a solving methodnya sudah benar, yaitu simplex LP atau simplex linear programming. Lalu kita bisa langsung aja solve dan oke. Nah, di sini kita lihat pada tabel yang kedua, ini membuktikan atau mendapatkan hasil bahwa dari si pabrik Bandung ini dia itu mengirim pupuk organik ke masing-masing kawasan pertanian itu sebanyak 100 ton pupuk itu ke Jember, Blitar dan juga Semarang itu tidak mengirim pupuk organik, dan ke Yogyakarta itu 100 ton. Nah, untuk dari pabrik Solo ini ke masing-masing kawasan pertanian dia itu mengirim pupuk organik sebanyak 90 ton ke Blitar, dan ke Yogyakartanya juga 60 ton. Sedangkan untuk dari pabrik Kedirinya ini dia itu mengirim pupuk organik ke masing-masing kawasan pertaniannya itu sebanyak 30 ton pupuk ke Blitar dan 150 ton pupuk ke Semarang. Nah, di sini juga didapatkan hasil biaya pengiriman minimumnya, yaitu sebanyak atau sebesar 30.750 dalam ribuan rupiah. Nah, di sini didapatkan hasil dari perkalian pada kolom tabel pertama dikali dengan pada kolom tabel yang kedua gitu. Jadi misalkan di sini 55 kita kali dengan 100 gitu, ditambah karena ini 0 pasti 0 lah ya. Jadi 55 dikali 100 ditambah 65 dikali dengan 100 ditambah dengan pada baris-baris berikutnya. Itu nanti akan mendapatkan hasilnya itu 30.750 dalam ribuan rupiah. Nah, setelah kita menyelesaikan penyelesaian yang pertama menggunakan software Microsoft Excel, langkah selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan persoalan yang kedua ini atau persoalan yang sama tapi menggunakan software RStudio. Nah, di sini langkah-langkah dalam menggunakan RStudio, kita bisa ke menu file terlebih dahulu untuk menyimpan file RStudio ini yang akan kita kerjakan agar aman. Nah, di sini kita browser tempatnya. Kalau sudah, langsung aja kita create project. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa menampilkan si R script-nya, di mana R script ini berguna untuk menaruh dan juga mengetik codingan yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai metode transportasi sebelumnya. Dengan cara di sini kita klik R script. Nah, kita langsung aja kita masukkan codingannya. Nah, di sini saya sudah memasukkan codingannya yang dapat menyelesaikan persoalan metode transportasi.
Dengan langkah-langkah yang pertama itu yaitu kita akan menginstal dan juga mengaktifkan terlebih dahulu package-nya dengan sintaks install .package, yaitu kita gunakan package-nya lpsolve karena di sini kita mau mencari solusi optimal baik itu keuntungan ataupun biaya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menginstal package-nya, kita bisa mengaktifkan si package-nya dengan sintaks library. Nah, setelah kita di sini mungkin kita bisa run terlebih dahulu. Nah, setelah kita merun pada langkah-langkah yang pertama, langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung menyelesaikan atau menggunakan langkah yang kedua, yaitu memasukkan data biaya pengiriman pupuk organik dalam rupiah per ton gitu. Di sini ada sintaks cost dan di sini kita menggunakan bentuknya itu matriks karena sebelumnya itu dia itu berupa tabel. Di mana di sini ordonya itu adalah 3x4, di mana 3-nya ini adalah si barisnya atau si sumbernya atau si sourcesnya, dan 4-nya ini adalah si kolomnya atau si tujuannya atau si destinationnya. Nah, di sini angka-angkanya saya sudah sesuaikan dengan pada tabel sebelumnya. Nah, di sini ada end row-nya itu sama dengan 3. End row ini menginterpretasikan bahwa terdapat 3 barisan. Dan di sini ada by row-nya itu sama dengan true yang menginterpretasikan bahwa dalam menyelesaikan kita menghitungnya terlebih dahulu dari masing-masing baris, misalkan dari baris pertama dulu, lalu kita baris kedua dan juga baris ketiga. Jadi secara bertahap gitu. Kalau by row true, kalau by row false, nanti itu pasti dalam penghitungan itu acak-acakan. Jadi kita tunjuk dari baris pertama, baris kedua gitu, baris pertama lagi. Jadi gitu, itu gunanya by row true. Nah, di sini kita bisa langsung run pada langkah yang keduanya. Nah, di sini mendapatkan hasil matriksnya, dan langkah selanjutnya di sini ada kita memasukkan data demand-nya dan juga data kapasitasnya. Dengan di sini ada R itu menginterpretasikan row-nya atau barisannya itu berupa si kapasitasnya. Ada 200 untuk tadi itu pabrik Bandung, kalau nggak salah 150 ton itu Solo dan 180 ton itu Kediri. Itu kapasitas dari masing-masing pabrik atau sumbernya. Lalu di sini ada C itu adalah kolomnya atau si kolomnya, itu adalah si demand-nya, demand masing-masing kawasan pertanian atau si tujuannya, yaitu tadi itu ada Jember, Blitar, Semarang, sama Yogyakarta. Dimana 100 ini untuk si Jember, 120 ton ini untuk Blitar, 150 ton ini untuk Semarang, dan 160 ton ini untuk si Yogyakarta kawasan pertanian. Nah, di sini sama dengan semua tandanya karena tadi kan sudah terbukti bahwa si kapasitas ini sama dengan si demand-nya. Nah, kita bisa saja langsung kita run langkah yang ketiga ini. Nah, di sini kita bisa langsung ke langkah yang keempat, yaitu menampilkan hasilnya dengan sintaks result. Di sini menggunakan lp.transport. Di sini ada cost, kita manggil data-data yang sebelumnya kita sudah buat atau sudah kita masukkan, yaitu ada cost, direction-nya itu kita min karena di sini kita mau mencari biaya. Di mana setiap perusahaan itu tentu mau menggunakan atau mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Gitu, di sini ada juga ada row, ada R dengan NIM saya dan juga kolom, dan di sini juga ada C dengan NIM saya. Nah, di sini kita bisa langsung saja merun langkah yang keempat ini. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa success the objective function-nya itu is 30.750 dalam ribuan rupiah. Di mana hasil ini sebenarnya sudah sama dengan yang kita selesaikan pada software Microsoft Excel. Dengan masing-masing kawasan pertanian ini menerima pupuk organik dari masing-masing sumbernya ini, yaitu 100 itu dari si pabrik Bandung berarti yang pertama ya. 100 untuk si Jember, dan juga di sini Bandung itu ke Yogyakarta. Jadi hanya Jember sama Yogyakarta dia mengirim pupuk organiknya. Lalu di sini kalau dari pabrik yang kedua yaitu pabrik Solo, dia itu hanya mengirimkan pupuk organiknya itu ke kawasan pertanian Blitar sama Yogyakarta, yaitu sebanyak 90 ton untuk Blitar dan 60 ton untuk Yogyakarta. Sedangkan dari pabrik yang ketiga yaitu pabrik Kediri, dia itu hanya mengirimkan pupuk organik ke kawasan pertanian Blitar sama Semarang saja. Di mana Blitarnya ini menerima 30 ton pupuk organik dan Semarang ini menerima 150 ton pupuk organik. Nah, apabila kita kalikan data dari biaya distribusi dengan si pupuk organik yang diterima oleh masing-masing kawasan pertanian ini, maka akan mendapatkan hasil si biaya minimumnya, biaya pengiriman minimumnya itu adalah sebesar 30.750 dalam ribuan rupiah. Nah, setelah kita menyelesaikan pada
software yang kedua yaitu RStudio. Langkah selanjutnya di sini kita bisa melakukan langsung aja menyelesaikan persoalan yang sama dengan menggunakan metode atau software yang berbeda yaitu software POM-QM. Dengan langkah-langkah penggunaan software POM-QM ini, yang pertama kita ke menu modul. Nah, di sini kita pilih yang transportation. Lalu di sini kita klik new dan titelnya kita isi dengan mingguan 4 dengan NIM akhiran 143. Nah, di sini ada number of sources atau si sumbernya, yaitu ada 3 pabrik. Tadi ada pabrik Bandung, pabrik Solo, sama pabrik Kediri. Berarti ada 3. Number of destination-nya itu atau si tujuannya itu ada 4 kawasan pertanian sebelumnya, yaitu ada Jember, Blitar, Semarang, sama Yogyakarta. Berarti 4. Dan objektifnya kita pilih minimize karena di sini mau mencari biaya pengiriman yang seminimal mungkin gitu. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini mungkin kita bisa masukkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita memasukkan data-data yang sesuai pada sebelumnya, langkah selanjutnya di sini kita langsung saja bisa menampilkan hasilnya dengan kita klik solve problemnya. Nah, di sini mendapatkan hasil secara besar itu hasilnya itu sama dengan software-software sebelumnya, baik itu software Microsoft Excel maupun software RStudio, di mana solution value-nya atau biaya pengiriman minimumnya itu sebesar 30.750 dalam ribuan rupiah. Dan dengan di sini masing-masing kawasan pertaniannya ini menerima pupuk organiknya dari masing-masing sumbernya atau sourcesnya, yaitu dari pabrik Bandung. Dia itu mengirim pupuk organik ke masing-masing kawasannya dengan menerima 100 ton untuk kawasan pertanian Jember dan 100 ton untuk kawasan pertanian Yogyakarta dari pabrik Bandung. Nah, di sini dari pabrik Solo dia itu mengirim 90 ton pupuk organik ke kawasan pertanian Blitar dan 60 ton pupuk organik ke kawasan pertanian Yogyakarta. Sedangkan dari pabrik Kediri ini dia itu mengirim pupuk organik ke Blitar itu sebanyak 30 ton dan ke Semarang 150 ton. Nah, di sini secara besar dia itu mendapatkan hasil yang sama dengan software-software sebelumnya. Jadi